Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palopo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul refleksi kali ini saya akan menjelaskan dalam model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidik merupakan momen yang paling mencerahkan bagi saya karena dapat memahami bahwa seorang guru harus menghamba pada murid, menjadi teladan lalu menuntun murid menuju kebahagiaan dan keselamatan. Kedua, memahami kaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat melakukan aksi nyata terkait implementasi modul filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana saya harus merumuskan metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, memerdekakan, dan menyenangkan. Dan yang kedua, pada saat diskusi di ruang kolaborasi, di mana saya bertemu dengan guru-guru hebat dengan banyak pengalaman dari berbagai sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan antar modul 1.1 dengan 1.2. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Pada saat momen tersebut, saya merasa bahwa sebagai seorang guru terlalu banyak kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan dalam hal mendidik, sehingga harus melakukan refleksi agar dapat mengaplikasikan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap pembelajaran, serta dapat mewujudkan hakikat pendidikan yang beliau cita-citakan, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid dan berorientasi pada peserta didik. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya merasa bahwa saya adalah seorang guru yang cenderung hanya melakukan proses transfer ilmu kepada murid tanpa mempedulikan perkembangan aspek psikomotorik. Kedua, saya menggunakan indikator bahwa pembelajaran yang baik ketika murid duduk, diam, dan mendengarkan saya menjelaskan materi pelajaran. Tiga, saya menganggap bahwa keberhasilan sebuah kelas saat semua siswa tuntas dalam pembelajaran sesuai dengan standar KKM. 4. Saya sangat jarang melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Namun saat ini saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan merancang metode pembelajaran yang menyenangkan dan memperkuat karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi teman sejawat, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan refleksi yang terakhir adalah penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai sekarang adalah mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam aktivitas saya. Yang pertama, berpihak pada murid, di mana saya akan bersikap among dan menuntun peserta didik untuk meraih cita-citanya. Kedua adalah mandiri, terus bergerak dan memotivasi diri, lebih inovatif, terus berkarya dalam menciptakan hal-hal baru, reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri, kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas. Setelah melakukan refleksi dan bertanya pada diri sendiri, maka saya setelah mengetahui kekurangan yang dimiliki, tentu saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian, terima kasih. Ayo bergerak, karena bergerak adalah sebuah keniscayaan, karena stagnan berarti mengingkari fitrah kemanusiaan. Salam perubahan, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.